Sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya, karena sungguh menggelitik, mengetuk hati kita bersama bahwa sesungguhnya hukum itu bukan untuk orang yang bersalah, tapi untuk keadilan bagi seluruh masyarakat. Ya, tentu saya ingin mengajak pada seluruh mahasiswa, mahasiswi dan yang hadir di sini, ada tagline yang disampaikan oleh Puspenkum Kejaksaan Agung, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya setiap hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, meskipun Anda semua belum pernah mendengarnya, Anda harus dianggap tahu. Makanya perkenalkan, nama saya Lanai Damkuba dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi seperti ini, Bapak Jaksa dan Pak Gubernur, kita melihat suatu perbincangan yang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat, baik itu di Provinsi Bengkulu ataupun dalam skala nasional, yaitu berkaitan dengan penangkapan 34 petani di Muko-Muko. Jadi pada tanggal 12 Mei 2022 yang lalu, 34 petani itu ditangkap dan saat ini ditahan serta ditetapkan oleh tersangka, dan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum bahwa saat ini lahan tersebut masih berstatus sengketa dan sedang coba untuk diselesaikan di pengadilan. Tetapi kepolisian mengambil tindakan dengan mendakwakan para petani ini dengan pasal pencurian 363 subsidiar 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan ada yang dituntut dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menghasut, yang nggak menghasut seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia, atau dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sebagai dominus litis dari perkara atau sebagai pemilik perkara, bagaimana memandang hal tersebut? Apakah dimungkinkan? Apakah tindakan kepolisian menetapkan tersangka kepada para petani dengan pasal pencurian, padahal status kepemilikan itu pun belum jelas di situ versi masyarakat? Lakukan rapat-rapat koordinasi. Ya, sudah kita lakukan langkah-langkah kebijakan seperti apa supaya suasana yang kondusif ini bisa kita tetap terjaga di Provinsi Bengkulu. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah hukumnya? Nah, tentu saya akan menunggu apa yang sekarang lagi ditangani oleh kepolisian. Ya, sekarang bukan ranahnya kejaksaan, masih ada di ranah kepolisian. Nah, namun dari berita yang sudah saya dapatkan, ya, itu ternyata tidak semua berstatus petani, yaitu perlu tunggu dulu proses hukum dari kepolisian. Tentu apabila itu bisa memenuhi syarat untuk bisa diterapkan restoratif justice, kenapa tidak? Ya. Itu baru namanya mahasiswa, baru namanya pemuda. Pertama cerdas,
Yang kedua, idealismenya tinggi. Dan yang ketiga, tidak provokatif, termasuk dalam hal menerima berita. Perlu saya jelaskan pertama, terkait dengan sengketa lahan di Malin Demang, Muko-Muko. Saya sudah ke lokasi, bukan karena kasus ini. Sejak 2-3 tahun yang lalu. Saya mendalami betul persoalannya. Singkatnya minta maaf Pak, jadi saya harus jelaskan, biar ini menjadi lurus, jangan digeser persoalannya. Bahwa kasus pemberian HGU itu kepada PT namanya BBS, Bina Bumi Sejahtera. Izin HGU-nya itu berlaku sampai tahun 2025. Seluas lebih kurang 1.800 hektar. Dalam perjalanannya, lahan ini tidak dikelola secara produktif. Maka PT BBS dengan mekanisme yang dibenarkan oleh aturan undang-undang melakukan lelang ulang secara terbuka sehingga dimenangkan oleh PT DDP. Ya, Pak. Yang pertama kita lihat di nasional ada 6 pengawal yang mengawal seorang alim ulama. Tapi pada saat mengawal dia dibunuh dan dibantai. Dan ketika hukum berjalan, pelaku yang sudah ketangkap divonis tidak bersalah dan divonis bebas. Padahal Pak, yang dibantai dan dibunuh itu adalah 6 orang. Dia mungkin adalah kepala keluarga, mempunyai keluarga, tapi dengan teganya dibantai dan dibunuh. Mungkin dengan Tara Jelita FKIP Universitas Bengkulu terkait dengan hukum adat, apakah ada hubungannya dengan penerapan restoratif justice sehingga hukum adat yang dikenal cukup kental di masyarakat ini bisa tidak diadili secara adat. Saya katakan bahwa antara hukum adat dengan restoratif justice itu tidak ada hubungannya. Hukum adat tetap sebagai hukum positif yang bisa diterapkan, dan ini juga ada terjadi di mana-mana ya, di Bali umpamanya itu hukum adat masih sangat kental, bisa diterapkan di sana. Nah, kaitannya dengan restoratif justice adalah kita memang harus mengenal hukum adat istiadat setempat sebagai bahan pertimbangan. Ya, katakanlah umpamanya ada di sana kalau orang mencuri harus dibuang dari daerah itu, itu adatnya. Nah, namun apakah pencurian itu bisa dikatakan atau diterapkan secara restoratif justice? Ya tentu kita harus lihat kasus per kasus. Sila pertama dan amanat Undang-Undang 1945 memberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadahnya. Tapi kenapa masih ada penistaan agama? yang dalam membantu mendirikan restoratif justice. Kami masyarakat kecil sangat terbantu dan senang dengan adanya restoratif justice ini. Atas kesalahan saya dan tindak tidak melanggar hukum, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan semua untuk Mas Jeki. Nah, ini semoga bermanfaat untuk keluarga masjid. Ada support dari pihak Pemda gimana Pak Hajati? Selalu kita bersinergi antara pemerintah provinsi dan kejaksaan tinggi. Oleh karena kehadiran kejaksaan di daerah ini harus bisa mendukung program-program pemerintah baik di pusat maupun daerah. Itu ya intinya. Oke. Pak,